Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atifah Duratus Sa'adah, kelas PAI 3F, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi Quran, yaitu Quran Surat Toha nomor 20 ayat 132. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan, yaitu Quran Surat Toha nomor 20 ayat 132 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa, yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membahas hukum tazwij dalam Quran Surat Toha nomor 20 ayat 132. Bis sholawati, dalam kata bis, yaitu alif lam syamsiyah, karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah, yaitu huruf shod. Bis sholawati, dalam kata wa, yaitu hukumnya mad tabi'i karena ada harokat berdiri pada huruf wawu. Alaiha, dalam kata alai, itu hukumnya mad lain atau haraf lain. Alaiha, dalam kata ha, hukumnya mad tabi'i karena ada alif sesudah harokat jabar. La, hukumnya mad tabi'i karena ada alif sesudah harokat jabar. Rizqo, hukumnya yaitu mad badal. Wal aqibatu, dalam kata wal, yaitu hukumnya alif lam qamariyah karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah, yaitu ain. Wal aqibatu, dalam kata a, yaitu hukumnya mad tabi'i karena ada harokat berdiri pada huruf ain. Lit taqwa, dalam kata lit, yaitu hukumnya alif lam syamsiyah karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah, yaitu huruf ta. Lit taqwa, dalam kata taqwa, hukumnya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah di tengah-tengah kalimah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu asbabun nuzul Quran Surat Toha nomor 20 ayat 132, yaitu Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Murdawaih dan Bazar dan Abu Ya'la telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Abi Rafi' yang telah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menerima tamu dan mau menjamunya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengutusku kepada seorang laki-laki Yahudi untuk meminjam sekantong terigu darinya yang akan dibayar nanti pada permulaan bulan Rajab. Maka orang Yahudi itu berkata, "Tidak, kecuali apabila ia memakai jaminan." Lalu aku datang kepada Nabi Muhammad SAW dan melaporkan padanya pada yang telah dikatakan oleh orang Yahudi tersebut itu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ingatlah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang dipercaya di langit dan dipercaya pula di muka bumi ini, dan aku tidak berpamitan meninggalkan majelis Nabi SAW, sehingga turunlah Quran Surat Toha surah ke-20 ayat 131. Dan setelah turunnya Quran Surat Toha ayat 132, Rasulullah SAW berangkat ke rumah Fatimah radhiyallahu anha dan menyuruh putrinya tersebut mengerjakan sholat dalam menghadapi segala kesulitan dalam kehidupan." Selanjutnya membahas tentang penjelasan isi kandungan ayat Quran Surat Toha nomor 20 ayat 132. Menurut Quraisy Shihab, kata ahlun atau keluarga jika ditinjau dari masa turunnya ayat ini, maka ia hanya terbatas pada istri beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan beberapa putra beliau bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
yang beliau pelihara sepeninggalan Abu Thalib. Tetapi bila dilihat dari penggunaan kata ahlun yang dapat mencakup keluarga besar, lalu menyadari bahwa perintah tersebut berlanjut sepanjang hayat, maka ia dapat mencakup keluarga besar Nabi Muhammad SAW, termasuk semua istri dan anak cucu beliau. Bahkan sementara ulama memperluasnya sehingga mencakup seluruh umat beliau. Kata istobir dari kata isbir atau bersabarlah dengan penambahan huruf to. Penambahan itu mengandung penekanan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk lebih bersabar dalam melaksanakan sholat. Karena sholat yang wajib bagi beliau hanya sholat 5 waktu, tetapi juga sholat malam yang diperintahkan kepada beliau untuk melaksanakannya selama sekitar setengah malam setiap hari. Ini memerlukan kesabaran dan ketekunan melebihi apa yang diwajibkan atas keluarga dan umat beliau. Penjelasan isi kandungan menurut Al-Maraghi. Ayat ini memerintahkan Rasul untuk menyuruh keluarganya guna mendirikan sholat dan hendaklah beliau sendiri memeliharanya, karena nasihat dengan perbuatan akan lebih membekas dibandingkan dengan perkataan. Yang selanjutnya, menurut Syed Qutb, kewajiban seorang muslim yang pertama adalah menyulap rumahnya agar menjadi rumah yang islami. Juga mengarahkan keluarganya agar melaksanakan kewajiban yang menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orientasi langit mereka dalam kehidupan dunia sama. Alangkah indahnya kehidupan dalam naungan rumah tangga yang seluruh isi rumahnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, yaitu melaksanakannya secara sempurna dan merealisasikan pencapaiannya. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inilah realisasi pencapaian dari sholat yang benar. Sholat memerlukan kesabaran agar sampai kepada batas yang membuahkan hasil, baik pada perasaan maupun tingkah laku. Kalau bukan demikian, maka ia bukan sholat yang ditegakkan, tetapi ia hanya sekedar gerakan dan qomat kamit. Sholat, ibadah, dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah beban yang diamanahkan kepadamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil sedikit pun darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan dan tidak memerlukan ibadah hamba-Nya. Selanjutnya, menurut Hasbi As-Siddiqi, seluruh keluargamu atau ahli baitmu dan semua orang yang mengikuti untuk mengerjakan sholat sebagaimana ayahmu Ismail menyeru keluarganya dan para pengikutnya bersembahyang, sebab sembahyang dapat menghalangi perbuatan keji dan mungkar. Demikian pula, hendaklah kamu bersabar, menahan semua kesukaran dan suruhlah keluargamu bersabar pula. Pergunakan sembahyang sebagai suatu alat pertolongan untuk menyelesaikan segala kebutuhanmu atau hajatmu dan melepaskan kemudaratan segala kesulitan. Apabila Nabi Muhammad SAW menghadapi kesukaran, beliau melakukan sembahyang. Demikian pula Rasulullah SAW menyuruh keluarganya untuk bersembahyang jika ditimpa suatu kesulitan. Diriwayatkan oleh Malik dan Al-Baihaqi dari Aslam, katanya Umar bin Khattab bersembahyang pada malam hari sebanyak yang Allah kehendaki. Apabila telah mendekati akhir malam, beliau pun membangunkan keluarganya untuk bersembahyang dan membaca ayat ini. Selanjutnya, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani manusia untuk mencari rezeki, baik untuk dirinya dan keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan-urusan rezeki adalah otoritasnya. Nahnu narzuquha. Selanjutnya, menurut tafsir Ibnu Katsir, yaitu selamatkanlah mereka dari azab Allah dengan mengerjakan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Semakna dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain melalui firman-Nya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim, surah ke-66 ayat 6. Dan Quran Surat Toha nomor 20 ayat 132 yang artinya kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Yakni apabila kamu mengerjakan sholat, niscaya rezeki akan datang kepadamu dari arah yang kamu tidak duga-duga.
sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain melalui firman-Nya, yaitu Quran surat At-Tolak surah ke-65 ayat 2 yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan Quran surat At-Talaq nomor 65 ayat 3 yang artinya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran surat Toha nomor 20 ayat 132. Maksudnya, akibat yang baik di dunia dan akhirat yaitu surga hanyalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tadi malam aku melihat dalam mimpiku, seakan-akan kita berada di dalam rumah Uqbah ibnu Rafi'. Lalu kita disuguhi hidangan buah kurma masak dari kurmanya Ibnu Tob. Maka aku menakwilkan mimpiku itu, bahwa sesungguhnya akibat yang terpuji dan derajat yang tinggi adalah bagi kita di dunia ini dan bahwa agama kita telah masak atau sempurna." Jadi kesimpulannya yaitu setiap orang memiliki tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Di antara bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menjadikan diri sebagai teladan bagi keluarga dalam segala bentuk kebaikan. Kemudian bentuk tanggung jawab pada keluarga adalah dengan menciptakan keluarga yang berkualitas dalam segala bidang, terutama tentang penanaman nilai-nilai agama, mendidik anak dengan didikan yang baik dan mensejahterakan. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap masyarakat adalah memberikan dakwah atau penjelasan-penjelasan agama yang dapat menciptakan ketentraman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.